Halo Sobat Amik, balik lagi nih di podcast Talks Timik Amik Bandung dengan tema asiknya sistem informasi. Nah, sekarang kita bersama narasumber yang baru nih, dengan yang ganteng sama yang cantik. Boleh kenalin dulu gak diri kalian? Namanya siapa, sama angkatan keberapa gitu? Ya, nama saya Wahid dari angkatan 2019. Oke, ini ya teteh yang cantik nih. Yang cantik namanya siapa? Halo, nama saya Alifa. Saya angkatan dari 2009. Oh, manggilnya gimana? Apa gitu? Manggilnya ke saya boleh Kang Ganteng atau yang lain? Boleh aja. Kalau teteh panggilnya apa? Alifa. Alifa. Kalau untuk nih, aku ada pertanyaan nih untuk kalian berdua. Kan kalian jurusan sistem informasi, pasti banyak yang nanya nih, apa sih sistem informasi itu? Kayak teteh yang cantik dulu aja, Teh Alifa. Jadi kalau menurut saya nih, jurusan sistem informasi itu tentang ilmu komputer yang digabungkan dengan bisnis manajemen. Gitu ya. Terus cara singkatnya nih, pasti anak-anak SMA, aduh, masih bingung gitu penjelasannya gimana sih praknya gitu, atau gimana sih yang lebih jelas. Mungkin Kak Wahid bisa ngejelasin. Ya, jadi sistem informasi menurut aku benar yang tadi dikatain sama Alifa ya. Jadi sistem informasi itu ya gabungan ilmu dari ilmu komputer, terus bisnis manajemen, terus ada analisis juga. Nah, di sana kalau menurut aku meskipun pergerakannya sama dalam hal software gitu ya, tapi sistem informasi ini kita lebih mengarah lebih ke manajemennya, lebih ke bagaimana sih cara menganalisis suatu permasalahan, misalkan bagaimana kita bisa mengelola perusahaan atau organisasi, terus kita juga dapat bisa dapat bisa memecahkan masalah seperti itu. Jadi secara singkat tuh ya, nanti kitanya bisa jadi analisis gitu ya? Ya, jadi seorang analis bisa. Oh, kayak gitu ya. Nah, aku ada pertanyaan lagi. Kenapa sih kakak-kakak yang cantik sama ganteng ini milih jurusan SI? Kenapa ya? Kenapa ya? Teteh yang kakak dulu yang ganteng. Kalau aku kenapa milih jurusan SI? Yang pertama mungkin karena bingung juga mau masuk jurusan apa ya, karena latar belakang aku dari SMA bukan dari SMK yang biasanya ya teknis gitu ya. Karena aku dari SMA memilih jurusan SI yang pertama mungkin karena lihat dari prospeknya juga, seorang SI itu akan seperti apa, terus melihat juga dari kemampuan diri sendiri gitu ya. Karena dari dulu terbiasa di organisasi, mungkin ya enak aja gitu buat masuk ke SI, karena kan di sana di dalamnya ada pengorganisasian, ada penganalisis dan lain-lain dan kayak gitu. Oh, berarti nyambung banget sama passionnya dong. Bisa dikatakan seperti itu. Oh, gitu. Teteh yang cantik gimana? Kenapa sih milih jurusan SI gitu? Awalnya kan nggak tahu kan, karena punya temen dari sistem informasi juga, jadi penasaran apa sih sistem informasi gitu. Lalu dicari di internet, dibeli gitu, misalkan apa prospek kerjanya, terus belajarnya apa aja, pas lihat lumayan juga tertarik gitu. Kenapa nggak coba aja, apalagi kan sekarang lagi di era teknologi digital kayak gini kan, lagi sweet banget gitu, pas banget lah, ya udah aja coba. Terus ada anak SMA juga yang nanya, gimana sih? Aku kan jurusannya beda banget gitu. Aku dulunya IPA sama IPS, mau masuk SI nyambung gak sih gitu? Aku takut banget gitu. Ya apa ya, kalau menurut aku ya nyambung atau nggak nyambung ya tergantung dari diri kitanya sendiri. Gimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan, gimana caranya kita bisa, ya kan tujuan kuliah bukan berarti kita mau mempelajari yang udah kita tahu, tapi kan tujuannya dari kuliah, tujuannya kita melanjutkan dari jenjang pendidikan ini ya kita buat mencari tahu ilmu-ilmu yang lain ya. Salah satunya itu tadi motivasi saya kenapa pengen masuk ke dalam dunia IT, mungkin ya karena ya saya pengen mendalami hal yang baru aja gitu, karena menurut saya ini adalah hal yang baru bagi kehidupan saya. Kayak gitu ya. Kalau menurut Teh Alfa gimana? Gimana apanya? Ya kalau misalkan dari SMA, dari yang kan saya juga dari SMA ya IPS, nggak ada tuh dasar-dasar kayak teknik atau gimana dari jurusan. Ya masuk aja karena dari sini kan dibelajarnya dari dasar banget, dari awal banget gitu. Jadi ya kalau emang niatnya belajar mah masuk aja. Emang karena kan kalau misalkan belajar itu pasti mempelajari hal yang baru. Nggak mungkin kalau misalkan udah tahu hal apa itu gimana cara kerjanya, bukan belajar namanya. Oh, kayak gitu nih. Berarti SI itu menarik banget ya. Terus ceritain dong serunya masuk SI gitu. Kalian serunya gimana gitu biar orang lain tuh pengen masuk gitu. Serunya masuk SI yang pertama ya kita punya tantangan gimana caranya kita dapat menyelesaikan masalah
gimana caranya kita dapat efektif dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Nah itu bagi saya hal yang sangat menarik karena ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah gitu ya, secara tidak langsung kita pun belajar, oh nantinya tuh ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah masuk perusahaan yang akan seperti ini. Dan di SI itu banyak sekali problematika terkait seperti itu. Jadi ya banyak banget lah, seru lah pastinya gitu, karena selain dari banyak kita tentang apa ya, tentang analisis, kita juga bakal tahu bagaimana caranya kita apa ya, lebih ke ini sih, yang pada intinya di SI itu gimana caranya kita bisa beradaptasi aja dengan lingkungan. Menurut saya itu simpelnya seperti itu, karena dengan SI ini kita bakal bertemu dengan banyak orang, kita bakal bertemu dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah bagaimana caranya kita bijak dalam hal seperti itu, menjadikan perbedaan itu sebagai ruang-ruang diskusi yang produktif kayak gitu. Itu seru banget di SI gitu. Jadi banyak ruang-ruang diskusi yang pastinya gitu dalam memecahkan masalah itu banyak cara kan, banyak juga sudut pandang dari orang-orang lain. Sebagai contoh ya, kalau misalnya dalam satu kelompok itu ada 5 orang, dalam 5 orang itu pasti mereka itu punya dasar pemikiran yang berbeda-beda kan? Meskipun kita udah tahu outputnya akan seperti apa, tapi semua orang mempunyai tradisi ataupun cara untuk berprosesnya, menyelesaikannya berbeda-beda. Nah di sanalah tingkat kebijakan kita diuji gitu. Gimana caranya kita dapat merangkul semua tanpa harus kita mengasingkan sebelah ataupun satu pihak seperti itu. Gak egois intinya. Gak egois, betul. Jadi ya buat kalian yang suka organisasi atau mau belajar organisasi, cocok banget di SI seperti itu. Kayak gitu. Ini menurut pandangan Kak Wahid ya. Kalau menurut pandangan Kak Alifa gitu, gimana sih serunya gitu selama kamu kuliah, selama ke belakang ini gitu? Bener kata Kak Wahid, itu seru, nggak akan beda jauh dari kayak gitu. Karena kan SI itu intinya problem solving ya. Jadi kalau apalagi kalau misalkan problem solvingnya itu kelompok, banyak orang, apalagi masuk himpunan ya gitu kan, ya interesting aja ngelihat orang-orang gimana cara pandang mereka tuh beda-beda melihat satu problem. Cuman si akhirnya mah tujuan masalahnya, penyelesaian masalahnya sama gitu, satu. Itu serunya di situ karena emang forum diskusi juga sih gitu. Kayak gitu. Terus pasti ada yang penasaran nih, anak-anaknya tuh kayak gimana sih? Terus pas masuk cewek semua kah atau cowok semua kah atau gimana gitu? Aku penasaran banget. Aku nggak tahu ya, tapi yang aku lihat dari kenyataannya gitu ya, SI kenapa kebanyakan cewek sih? Kenapa gitu ya? Beda dengan IF mungkin ya, yang biasanya mereka anak-anak teknik, yang kebanyakan cowok. Nah mungkin disinilah menurut saya bukan menjadikan suatu perbedaan gitu ya, tapi di SI ini menjadikan suatu kekuatan dengan adanya laki-laki dan perempuan gitu. Nah kenapa banyak perempuan? Mungkin karena perempuan akan lebih senang untuk menganalisis, lebih suka dengan hal-hal yang sangat lebih detail gitu. Ya. Nah, kalau cowok kan biasanya suka yang simpel dan selalu disalahkan sama perempuan kayak gitu. Bener kan? Bener kan kayak gitu. Menurut Kak Alifa gimana nih tanggapan yang tadi? Kenapa banyak perempuan? Juga kan katanya kenapa, mungkin karena kebanyakan laki-laki Iya, pergi ke teknik gitu. Jadi perempuannya tanya ke sistem informasi, tapi emang perempuan tuh emang memikirkan detailnya, lebih ke perencanaan biar laki-laki aja yang kerja sisanya gitu. Kayak gitu ya? Dan kalau menurut aku ya, ini suatu seharusnya menjadi sesuatu yang sangat baik ketika misalkan di SI kebanyakan perempuan, di IF kebanyakan laki-laki, karena nanti saat prakteknya, saat di dunia pekerjaan mereka akan saling bekerja sama gitu. SI misalkan sebagai seorang perancangnya, pembuatnya, yang mengkonsepnya gitu ya, IF yang lebih ke teknisnya. Nah itu kan nanti kita akan kerjasama juga, jadi nggak ada salahnya sih maksudnya, dan nggak dijadikan permasalahan juga bahwa SI perempuan atau IF laki-laki, itu tidak. Jadi kita sangat bersyukur karena dengan keberagaman seperti ini, dan menurut saya ya memang setiap orang mempunyai porsinya masing-masing. Ini mau nanya juga nih, katanya di SI itu ada namanya peminatan nih. Peminatan. Gimana nih? Menurut kalian peminatan di SI itu apa aja sih? Tadi Alifa mungkin. Karena kita masih semester 3 ya,
pas semester 3 pertengahan, jadi belum dilihatin gitu peminatan SI itu apa aja. Cuman sepengetahuan saya mah 2, Apa aja BIS tuh? sama bisnis Digital. Di situ tentang geografi informasi sistem, bisnis digital yang tentang bisnis. Kalau lebih dalamnya lagi saya belum tahu sih soalnya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, nanti kalian masuk aja ke Amik, betul gak Benar. sih? Nanti Harus langsung masuk ke kalian Amik. cek aja di infonya di IG kita di @infostimik Amik Bandung atau langsung aja di webnya Stimik Amik Bandung. Nah, aku juga mau nanya, nih nanti semester 5 kakak-kakak ini mau milih apa nih peminatannya? Kalau aku lebih ke pengen ke bisnis digital. Karena yang pertama, kenapa pengen bisnis digital? Sebenarnya GIS juga mau gitu, pengen karena dulu kan latar belakang dari IPS juga gitu ya. Jadi kan nyambung ada banget hubungannya. ya. Cuma kayaknya mending bisnis digital deh. Selain misalkan karena bisnis digital ini saya juga lagi ngejalanin gitu ya tentang bisnis digital ini. Ya kayaknya bakal lebih explore aja gitu. Dan bisnis digital ini bakal menjadi ilmu yang menurut saya bakal berguna bagi saya ke depannya. Profitnya tinggi banget ya. Yap, betul. Kayak gitu nih. Kalau Teh Alifa mau apa milihnya? Kalau buat sekarang ya, karena saya semester 3 paling ya bisnis digital pasti karena banyak Ya. prospek kerjanya gitu. Sekarang kan lagi booming-boomingnya banyak yang buka workshop lah apalah gitu kan. 12 kan ya. Sponsor. Sponsor. Milihnya bisnis digital juga kan ya kalian berdua. Oke nih aku mau nanya, tadi udah keseruannya ceritanya, terus aku mau nanya kesulitannya nih. Kalian masuk SI itu gimana sih? Dari Teh Alifa dulu aja, gimana? Sulit sih, pasti sulit ya karena ini bener-bener awam banget gitu. Ini teknik apa, semester 1 masuk ada dasar pemrograman gitu, ngapain gitu. Iya. Dasarnya dari SMA Langsung ngoding ya, ya. langsung ngoding. Terus yang lain, tapi kalau dijalanin ya pasti bisa-bisa aja karena kan ada temen juga, ada forum diskusi, ada kelompok. Ada himpunan juga. Nah, Yang tentunya himpunan itu. juga. Nah, itu kan wadah buat diskusi juga. Oh, berarti berguna banget gitu ya himpunan Ya. tuh. Banget, sangat berguna. Ceritain dong, kenapa harus banget gitu masuk himpunan? Apa yang menjadi kebergunaannya masuk himpunan gitu? Banyak ya gunanya masuk himpunan gitu. Ketika kalian udah masuk kuliah, kalau nggak masuk himpunan buat apa? Kalau menurut saya seperti itu, karena ya masa-masa kuliah ini adalah masa-masa yang menyenangkan gitu ya, susah-susah sulit gitu ya. Sama halnya dalam sistem informasi mungkin ya. Secara teori kita akan dapatkan di kelas, secara prakteknya kita bisa mengaplikasikan teori-teori tersebut di himpunan ataupun di organisasi-organisasi yang lain. Kalau saya pribadi ya mengaplikasikannya di himpunan gitu, karena selain ya legalitas dari organisasinya itu ya seneng aja gitu, karena kan kita punya teman-teman yang satu jurusan enakan gitu ya. Kalau ada tugas kita bisa dibantu, terus ada hal yang nggak ngerti ya kita bisa saling sharing dan lain-lain, diskusi dan Kayak gitu ya. Kalau menurut Alifa nih gimana? Kenapa harus masuk himpunan gitu? Terus kayak gimana? Karena ibaratnya kan salah satu wadah kita untuk berdiskusi, bertukar pikiran gimana. Lagi kalau himpunannya satu jurusan, kalau misalkan ada tugas. Nah, kalau beda jurusan gimana dong? Kalau beda jurusan nggak bisa dong. Ada tugas atau apa yang nggak ngerti gitu, kalau nanya ke dosen nggak akan dijawab bener. Coba sharing ke himpunan gitu. Kayak gitu ya. Oke nih guys, tadi udah pertanyaannya. Kayaknya kita istirahat dulu aja nih ya. Jangan kemana-mana setelah jeda berikut. Kadang kita lelah saat menumpuknya tugas kuliah. Deadline pembuatan media mengejar sampai terengah-engah. Lalu organisasi satunya lagi tak mau kalah minta jatah. Kadang kita lelah selama 1 minggu tak ada hari libur. Setiap hari kerjanya lembur. Istirahat hanya saat tertidur. Selebihnya tugas terus meluncur. Kadang kita lelah. Di mata mereka mungkin kita aktivis yang waktu kuliahnya terbagi dengan tragis. Mereka tak tahu jatah istirahat kita sering menangis saat kita mengorbankannya untuk mengejar ketertinggalan akademis. Kadang kita lelah ketika hidup berbeda jauh dari mereka.
ketika porsi santai tak menemukan jeda, ketika pengorbanan menuntut semuanya. Namun semuanya terbayar saat tulisan kita terbit pada waktunya, saat media kita bermanfaat bagi sesama, saat lelah kita memajukan organisasi yang menampakkan buahnya, saat kita mampu berprestasi bukan sekedar akademis semata. Selagi jadi mahasiswa, Bung, galilah lebih dalam potensi berlian. Masyarakat adalah objek pengabdian biar tak menyesal kemudian. Dan inilah kami, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Halo Sobat Amik, balik lagi bersama kita di Podcast Talks Timik Amik Bandung, edisi asiknya sistem informasi. Nih, aku mau lanjutin nih pertanyaannya. Gimana sih menurut tanggapan kalian tentang perkembangan IT di zaman sekarang gitu, terutama di Indonesia? Siapa dulu? Oke, perkembangan IT menurut aku ya sejauh ini perkembangan IT itu sangat pesat gitu ya. Jadi ya kita nggak akan pernah bisa tahu dan tidak pernah akan bisa menebak-nebak mereka setelah ini akan ada teknologi apa ya, karena setiap harinya, setiap detiknya akan ada teknologi yang baru, saya yakin itu. Terus terkait informasi juga, nah informasi juga kan ya yang kita tahu gitu ya, apalagi sekarang di media-media sosial gitu, di Twitter ataupun Instagram itu banyak sekali informasi-informasi ya yang kita tidak tahu kebenarannya gitu ya, Kayak hoax lagi ya. ya gitu. Jadi kan sekarang, nah ini ada hubungan juga sama SI sebetulnya. Ketika kita kita masuk SI, kita akan juga belajar untuk gimana caranya kita bisa bijak dalam membaca wacana-wacana sosial. Misalkan kayak tadi hoax kan ya, banyak kan ya, maksudnya tuh berita-berita hoax yang tersebar di Twitter ataupun Instagram dari hashtag dan lain-lain gitu kan ya. Terus di SI itu ternyata kita belajar juga loh, kayak gimana kita bisa nyari informasi yang benar, yang fakta, yang sesuai gitu. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara mengumpulkan data. Nah, disitulah sebenarnya sistem informasi berguna juga gitu. Selain nanti untuk prospek kerja juga ya berguna untuk kehidupan sehari-hari menurut saya. Kayak gitu ya. Menurut Alifa gimana nih tanggapannya tentang perkembangan IT gitu, terutama di Indonesia jadi? Perkembangan IT di Indonesia bener sih pesat gitu. Sekarang aja mulai masuk 5G, internet kan udah mulai pesat banget, apalagi semakin banyak informasi yang susah tersaring gitu, apakah itu hoax benar apa tidak gitu. Ya salah satu caranya, kalau kalian masuk SI pasti lebih detail lagi, ini sumbernya dari mana ya, kredibilitasnya benar apa enggak gitu. Pasti marulah masa anak sistem informasi menyebarkan hoax gitu. Iya sih, betul banget. Terus aku mau nanya nih, gimana sih caranya kalian buat nyaring informasi gitu, buat biar tahu sih ini tuh bener apa enggak gitu, terutama kan kalian sistem informasi gitu kan? Nah, kalau aku pribadi punya cara ya, yang pertama pastinya ngumpulin dulu data-datanya. Nah, kan misalkan ya, tagline apa ya yang lagi itu, misalkan sekarang contoh ya, sekarang yang lagi trending tuh apa sih tadi? JNE. Boykot JNE. Nah, kalau kita lihat judulnya aja kan kita udah tertarik nih gitu. Oh, ini apa ya, isu apa ya boykot JNE. Nah, kita buka, kita carilah data-datanya, kebenarannya, asal mulanya kenapa sih sampai ada pemboikotan ke JNE. Nah, ternyata kan setelah kita tahu, setelah kita ngumpulkan data-datanya, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Nah, disitulah kita bisa menyimpulkan, kita bisa membuat suatu informasi itu ya dari data-data yang kita kumpulkan. Kayak gitu ya. Kalau menurut Alifa gimana nih? Cara nyaring informasi apakah itu hoax apa enggak ya sama sih, pasti dicari dulu kenapa sih ini bisa sampai ada informasi kayak gini gitu.
dilihat sumbernya dari mana, apakah si link URL-nya bener apa enggak, terus dilihat ternyata emang ada salah satu pihak doang yang benci atau gimana gitu kan, apalagi tadi tentang JNE. Pantas gak sih kalau misalkan cuman sebelah atau salah satu pihak doang di satu perusahaan salah terus diboikot satu semua perusahaannya atau gimana kan, di intinya harus mencari juga si informasinya. Kayak gitu ya. Aku juga mau nanya nih, kan sekarang ini pandemi kan, betul banget kan ya, sebanyak banget anak-anak yang sekolahnya tuh online nih. Tanggapan kalian gimana sih? Terutama kan banyak banget gitu yang memanfaatkan kegabutannya dengan game gitu, bukannya malah belajar gitu. Gimana nih? Ya kalau menurut aku ya bagus, saya senang sekali dengan ada kuliah online. Kenapa kemudian? Karena kita tidak pernah tahu gitu, apakah kuliah online ini hanya untuk sementara saat ini atau untuk kedepannya akan terbiasa dengan kuliah online ini. Karena kan udah dicontohin juga gitu ya, ada beberapa universitas yang online gitu ya, nggak ada kampusnya tapi ada perkuliahannya. Betul. Nah mungkin aja gitu di beberapa tahun ke depan semua pendidikan di Indonesia seperti itu bisa jadi. Nah tinggal bagaimana kita caranya membuat suatu sistem pembelajaran yang baik, yang bijak, yang bisa tentunya tidak mengurangi keseriusan dalam belajar gitu. Nah terkait main game dan lain-lain ya itu kembali lagi sih sebenarnya gitu ya. Game saya tidak menyalahkan game gitu ya, karena kan kita perlu juga hiburan gitu. Tapi ya gimana caranya kita bisa bijak lah dalam menggunakan media sosial ini gitu kan. Ada waktunya kita buat belajar, ada waktunya kita buat hiburan juga. Tapi kan kebanyakannya yang saya tahu ya, doang. kebanyakannya hiburanmu YouTube ataupun main game gitu ya. Jadi gimana ya? Ya kalau dari aku ya sarannya ya cepat-cepat sih itu balik lagi ke diri masing-masing, gimana sejauh mana kesadaran mereka terhadap ternyata dalam penggunaan sosial itu kita masih banyak loh yang bisa menghasilkan dari media sosial itu. Kita kan bisa jualan online gitu kan. Betul banget. Kita kalau lagi pandemi ini jualan masker tie-dye lah apalah itu kan ya bagus gitu kan ya. Jadi masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan media sosial. Kayak gitu ya. Kalau menurut Alifa gimana nih? Perkuliahan online kalau buat sekarang mungkin karena masih awal banget gitu ya. Jadi masih beradaptasi, jadi masih kurang efektif. Tapi nggak tahu kalau misalkan nanti kedepannya lagi konsepnya lebih terkonsep gitu, mungkin bisa aja lebih bagus mungkin daripada yang tatap muka langsung. Tapi enaknya sih emang nggak online terus karena emang penjelasannya emang kurang gitu. Kalau online tugas aja terus kan kasih tugas tiap matkul ada tugas gitu. Kurangnya di situ. Kalau misalkan terkait game, kalau misalkan pribadi kita game ini aja cuman sejam 2 jam ini cuman refreshing dari kuliah ini ya nggak apa-apa. Kalau misalkan emang mau tekunin sekalian kan bisa jadi pundi-pundi uang juga gitu. Betul banget. Jadi cari profit ya dari kekurangan yang sekarang ini, betul kan? Iya. Terus aku mau nanya nih, gimana sih si sistem informasi bekerja untuk zaman sekarang? Sistem informasi bekerja untuk saat ini. Salah satu contoh kasusnya ya itu tadi. Kita bisa menganalisis sebuah masalah, kita menganalisis sebuah informasi, kebenarannya informasi itu seperti apa. Dan sistem ini saya rasa semua orang harus memiliki sifat untuk dapat menganalisis. Jadi gak cuman kita doang anak SI ya, jadi Iya. semua orang juga harus banget ya? Iya, karena kan ya itu tadi gitu. Ternyata kehidupan kita sehari-hari pun perlu analisis sebetulnya gitu ya. Padahal sistem informasi ini kalau yang saya lihat dari pelajaran-pelajarannya bisa dikatakan mudah-mudah susah juga gitu kan ya. Karena kita tapi gak bakal gampang ngerti karena ini relate-nya gitu. Kenyataannya ada gitu, kasus-kasusnya ada gitu. Dan kita jadi senang belajar itu, kita jadi lebih enjoy aja karena kita ternyata setelah belajar ini kita bakal ngerti ini, contoh kasusnya seperti ini dan cara penyelesaiannya seperti itu. Kayak gitu ya. Kalau menurut Alifa gimana? Sama atau berbeda gitu pandangannya? Sama ya, pribadi pasti tanpa kita sadari juga kita setiap hari pasti menganalisa dulu gitu. Kalau membanding-bandingkan harga juga kan menganalisa juga, sistem juga pasti semua dalam perusahaan, organisasi atau apapun dalam keluarga juga pasti ada sistemnya.
kayak gitu ya. Nih guys, nah kalian nih yang misalnya lulusan SMK, terutama untuk jurusan IT kayak RPL sama TKJ, di kita nih kalian tahu gak ada diskon nih untuk kalian yang dulu anak SMK yang mau masuk ke sini. Jadi kalian pantengin terus nih web kita atau enggak di IG kita di @infostimik_amik_bandung kayak gitu nih guys. Nah, terima kasih banget untuk kalian yang udah datang, kayak Kak Wahid ini yang ganteng, Sama-sama. Kak Alifa yang cantik ini. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di nanti podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya. Dadah.